Baik, saya kembali ke Pak Anwar Abu Bakar. Ini tadi kita sudah sama-sama dengar, pastinya akan ada hal-hal yang dikecewakan oleh calon jemaah haji. Nah, bagaimana ini kalau kita lihat kabar dari Arab Saudi sendiri ini, saya dengar kabar bahwa masjid sudah kembali dibuka, sudah ada melakukan ibadah, walaupun tidak semuanya ini serta-merta bisa melaksanakan ibadah di masjid itu, artinya ada pembatasan. Nah, kalau misalnya seperti ini, Pak Abu Bakar, bagaimana, Pak? Kita semua negara sekarang memang lagi persiapan menuju new normal. Ya. Penerapan new normal ini oleh semua negara rata-rata tetap bisa melakukan aktivitas, tetapi protokol dan SOP dalam pencegahan COVID-19 ini tetap diberlakukan. Jadi termasuk di Arab Saudi, di sana Masjid Nabawi sudah terbuka untuk dilaksanakan aktivitas ibadah, walaupun itu juga masih sangat terbatas karena tetap juga mengikuti protokol penanganan COVID-19. Tetap harus ada social distancing, kemudian menjaga jarak, dan semua protap tetap harus diikuti. Sehingga memang kalau kita memprediksikan ketika jemaah haji dari semua negara di dunia ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, sepertinya protap penanganan atau pencegahan COVID-19 ini sepertinya agak sulit dilakukan. Mungkin ini juga yang menjadikan sehingga pemerintah Arab Saudi sampai dengan tanggal 1 kemarin itu belum membuka akses, belum memberikan peluang kepada negara-negara untuk memberikan kesempatan terkait khususnya pemberangkatan jamaah haji. Sehingga saya sangat sepakat dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi dari Komisi DPRD, bahwa memang langkah pemerintah ini sudah sangat tepat, mengingat bahwa memang situasi dan kondisi di semua negara masih menghadapi situasi pandemik COVID-19. Yang terpenting saat sekarang ini adalah untuk kita semua, termasuk teman-teman dari media, baik media cetak maupun media elektronik, termasuk dari bapak-bapak dan ibu-ibu kita dari anggota DPRD yang terhormat, bahwa perlu ada penyampaian dan sosialisasi kepada masyarakat kita, khususnya yang masuk dalam pemberangkatan tahun ini, yang kemudian dibatalkan nanti tahun depan baru berangkat. Karena mengingat tingginya animo masyarakat kita untuk melaksanakan ibadah haji, kita khawatir jangan sampai ada yang nekat untuk menempuh jalur lain, seperti kejadian di tahun-tahun yang lalu. Ada yang menempuh ke luar negeri, ke Malaysia, ke Filipina, kemudian nanti di situ baru mau berangkat ke Arab Saudi. Nah, ini kita takutnya jangan sampai ada oknum atau ada pihak-pihak tertentu yang ingin menggunakan kesempatan ini. Oleh karenanya kami dari Kementerian Agama, insya Allah di hari Jumat akan juga melakukan rapat koordinasi bersama seluruh Departemen Kementerian Agama Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan untuk kiranya bisa lebih memproteksi seluruh jamaah calon haji kita, sekaligus menyampaikan dan mensosialisasikan, kiranya jangan gampang terpengaruh, jangan gampang mengikuti ketika ada orang atau ada pihak-pihak tertentu yang mengiming-imingi mampu memfasilitasi untuk berangkat ke Arab Saudi dengan jalur-jalur yang tidak sesuai dengan aturan ataupun ketentuan perundang-undangan. Ini yang menjadi tanggung jawab kita sebetulnya secara keseluruhan, sehingga diharapkan kepada semua pihak kiranya bisa ikut berpartisipasi mensosialisasikan kepada masyarakat kita. Seperti kita ketahui bersama di tahun-tahun yang lalu, ada jamaah haji kita yang terdampar di Filipina, ada yang terdampar di Malaysia, yang akhirnya tidak juga sampai di Arab Saudi, kemudian untuk kembalinya juga ke Indonesia juga susah. Akhirnya merugikan jamaah haji kita sendiri. Jadi sekali lagi, mungkin saat sekarang ini memang
diharapkan bantuan dan perhatian serta peran serta dari kita semua, dari semua pihak. Ya. Demikian. Ya, baik. Ini kita sekarang sudah terhubung dengan Bapak Profesor Abdul Hamid Fadu selaku bagian penanganan dana haji pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, minal aidin wal faizin dulu ya, Pak ya. Minal aidin wal faizin. Ya, baik, ini tadi kami sudah berbicara panjang soal pembatalan haji 2020 bersama dengan Pak Anwar Abu Bakar selaku Kanwil Kemenak Sulsel dan juga ada Bapak Irfan Abis selaku anggota Komisi DPRD Sulsel. Nah, Pak, ya, menurut Bapak untuk pembatalan haji 2020 ini akan berpengaruh tidak dengan sistem dana yang ada di sektor haji, Pak? Ya, yang pertama ya minal aidin kepada Pak Kanwil Agama ya dan Pak Komisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya telat masuk dari konsultasi dokter. Ya. Insya Allah tidak ada pengaruh yang negatif ya terhadap keuangan haji. Karena amanah undang-undang selalu mengatakan BPKH berkewajiban menyiapkan dana liquid ya, dana yang siap dipakai minimal 2 kali penyelenggaraan ibadah haji. Ya, jadi dari awal kita sudah mempersiapkan dana kurang lebih karena sekitar 14 triliun yang dibutuhkan untuk 1 kali pemberangkatan haji, maka dana yang liquid kita siapkan kurang lebih ya 2 kali 14 triliun yang tersimpan di bank syariah maupun di tempat-tempat syariah yang lainnya, di investasi dan seterusnya. Nah, ketika ini kemudian ada penyampaian bahwa untuk sementara kita tidak bisa memberangkatkan haji dan memang sekian lama ini BPKH sementara diminta untuk tidak mentransfer dulu dana ke Kementerian Agama sambil menunggu. Ya, maka dengan demikian selama ini dana yang ada itu tetap tersimpan di lembaga keuangan syariah. Ya. Nah, ketika kemarin ada informasi bahwa ya Indonesia tidak memberangkatkan tahun ini, maka otomatis dana yang siapnya tadinya dipakai untuk pemberangkatan tahun ini kurang lebih 14 triliun, di mana di dalamnya juga sebagian dalam bentuk valuta asing, karena Kementerian Agama kan menggunakan pembayaran beberapa valuta asing. Jadi dari beberapa bulan yang lalu BPK sudah mempersiapkan membeli valuta asing agar supaya tidak nanti terpapar dengan kenaikan ya kurs ketika pemberangkatan. Nah, berarti ketika uang ini untuk tahun ini tidak dibayarkan untuk pemberangkatan haji ke Kemenak, maka otomatis dana ini akan berlanjut di penempatan di bank syariah. Jadi di bank syariah maupun di penempatan investasi syariah. Otomatis tetap akan mendapat hasil, mendapat nilai manfaat. Jadi insya Allah semuanya tetap aman, dana tetap tersedia. Kapanpun ya ketika tiba-tiba di belakang hari ya 1-2 minggu ada perubahan, tiba-tiba misalnya Saudi membuka dan Indonesia akan mengirimkan, uangnya juga siap. Ya, ketika tidak dipakai, maka uangnya itu tetap akan digunakan ditempatkan di dalam keuangan syariah yang hasilnya nanti tetap seluruhnya untuk jemaah haji. Ya, baik Pak Prof. Abdul Hamid. Bagaimana dengan calon jemaah haji? Kan ini sudah nyata dia batal berangkat tahun 2020 dan insya Allah akan diberangkatkan di tahun berikutnya. Untuk calon jemaah haji yang akan berangkat tahun 2021, apakah akan mengalami kemunduran lagi ataukah nanti ada sistem lagi yang mengatur itu, Pak? Ya, ini kewenangannya Kementerian Agama. Nah, kebetulan ada Pak Kanwil, mungkin Pak Kanwil yang bisa menjawab. Ya. Tapi perkiraan saya otomatis itu kan akan digeser. Ya. Karena kalau kuota kita tetap 210.000, berarti tahun depan yang berangkat tentu yang diprioritaskan yang ditunda tahun ini. Ya, mudah-mudahan tahun depan misalnya ada tambahan kuota. Sehingga kalau ada tambahan kuota, maka otomatis
akan ikutkan yang jatah untuk tahun 2021 sebagian gitu kan. Tadinya kan berpikir bahwa ada kemungkinan tahun ini tetap ada pemberangkatan, tetapi mungkin karena menjaga jarak, mungkin Saudi akan memberikan fasilitas misalnya 50% dari 210 misalnya 100, tapi itu pun ternyata tidak gitu ya. Tapi ya tetap kita menunggu informasi dari kerajaan Saudi bagaimana perkembangan terakhir. Tapi tetap kita tentu tunduk pada apa yang telah disampaikan oleh Kementerian Agama atas nama pemerintah Indonesia. Baik, saya ke Pak Anwar Abu Bakar, satu kakak dulu Kemendak Sulsel nih Pak. Apa sih yang menjadi faktor selain dari physical distancing, protokol kesehatan yang ketat ini sehingga pembatalan haji tahun 2020 ini sudah dikeluarkan sosialisasinya seperti ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Prof. Sehat selalu. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin, Pak Kanwil. Ya, jadi tentu memang seperti yang saya sampaikan di awal bahwa semua negara saat sekarang ini masih menghadapi situasi pandemi COVID-19. Jadi keputusan Bapak Menteri Agama ini adalah merupakan keputusan yang tentu sudah melalui kajian-kajian dan pembahasan. Dan tentu salah satu asas pelaksanaan haji itu terkait dengan perlindungan, tentu ini juga merupakan salah satu pertimbangan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentu dikhawatirkan ketika jamaah kita melaksanakan ibadah tentu akan mengalami kesulitan. Di samping mengalami kesulitan juga tentu akan dikhawatirkan dari sisi kesehatannya. Semua pertimbangan-pertimbangan ini yang tentu mendasari yang juga salah satu faktor sehingga negara, pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Agama memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan haji untuk tahun 2020 ini. Melanjutkan yang disampaikan oleh Bapak Prof. Hamid tadi, bahwa memang termasuk banyak ditanyakan oleh masyarakat untuk tahun 2021 bagaimana, apakah yang batal berangkat tahun ini akan bergabung dengan yang terjadwal di tahun 2021 ataukah seperti apa. Nah, kalau kita melihat kuota jamaah haji Indonesia, sepertinya kalau akan 2 kali lipat sepertinya berat juga. Nah, jadi mungkin bisa kita prediksikan bahwa yang tahun ini yang sedianya berangkat, nah itulah yang akan berangkat di tahun 2021, tahun yang akan datang. Nah, sehingga mungkin akan seperti itu seterusnya. Jadi ada mundur sesuai dengan urutannya. Karena tahun ini kebetulan pemberangkatan haji batal. Nah, jadi prediksi skemanya seperti itu. Karena untuk 2 kali kuota sepertinya agak berat juga. Nah, ya, demikian. Baik, pemirsa jangan kemana-mana dulu, saya jeda kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.